Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini dari NLCC Indonesian Ministry. Kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan bersama. Terlebih mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi hari ini. Hari ini, tanggal 6 Juni 2021, kita akan memulai satu seri khotbah yang baru. Kita sudah menyelesaikan seri khotbah tentang Yunus. Dan hari ini kita akan masuk seri yang khotbah yang baru. Kita akan belajar bersama-sama dari pencobaan Tuhan Yesus di Padang Gurun. Khususnya 3 pencobaan Tuhan Yesus di Padang Gurun selama bulan Juni ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini dan juga perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena kami bisa bertemu lagi walaupun masih secara online. Kami bersyukur walaupun ada begitu banyak di antara kami juga yang masih harus beribadah di rumah, masih harus mengikuti ibadah secara online, tapi kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat tiap-tiap kami sampai detik ini, sampai hari ini. Kami sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa menjaga, mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kami, melindungi kami dari segala hal yang jahat. Terima kasih karena pagi ini ada waktu untuk kami duduk diam di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, untuk beribadah bersama, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan hadir di sini dalam ruangan di mana pujian penyembahan disampaikan, di mana hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan juga hadir di tiap ruangan Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Sehingga kami semua tanpa terkecuali kami diberkati Tuhan, dilawat Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama.
Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah hari ini. Tanpa terasa kita sekarang masuk dalam minggu pertama bulan Juni, hari ini tanggal 6 Juni tahun 2021. Kita baru saja menyelesaikan seri khotbah tentang Yunus, dan hari ini, mulai minggu ini tanggal 6 Juni, kita akan memulai satu seri khotbah yang baru. Kita akan belajar dari pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun dari Injil Matius pasal 4. Dan hari ini saya akan menyampaikan introduksi, kita akan belajar bersama-sama pelajaran penting dari pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Khususnya hari ini kita akan belajar dari pencobaan Tuhan Yesus yang pertama. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ada waktu untuk duduk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah-Mu. Walaupun mungkin beberapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini, mereka belum bisa beribadah secara in person, mereka harus beribadah secara online di rumah. Hamba berdoa kiranya ibadah hari ini, pujian penyembahan, secara khusus firman Tuhan akan hamba sampaikan menjadi berkat buat semua Bapak Ibu, semua yang mendengarkan atau mengikuti ibadah hari ini. Firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, kiranya juga menguatkan Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam tiap-tiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini mari sama-sama kita lihat Injil Matius pasal 4. Tapi untuk minggu ini kita akan melihat ayat 1 sampai ayat 7 saja. Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, kita akan bersama-sama belajar tentang introduksi dari pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Kita akan melihat pelajaran-pelajaran penting di balik pencobaan Tuhan Yesus ini. Dan juga khususnya kita akan melihat secara lebih spesifik pencobaan Tuhan Yesus yang pertama. Mari kita lihat Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu bisa mengikutinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, ini pencobaan yang kedua yang Ibu Sarah akan sampaikan minggu depan. "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Bapak Ibu, mungkin kita baca seterusnya saja, kita baca sampai ayat 11. "Dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya." Ini pencobaan yang ketiga. "Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ayat 11. "Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan fokus kepada pencobaan yang pertama, ayatnya yang keempat. Ayat yang ketiga dan keempat. "Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak Ibu, ada beberapa pertempuran terkenal dalam sejarah dunia ini, khususnya yang terjadi di padang gurun atau di daerah gurun. Salah satunya adalah kampanye atau perang gurun dari Perang Dunia Kedua yang terjadi di gurun pasir di Mesir. Peperangan atau pertempuran antara Mesir dan Libya pada bulan Juni tahun 1940. Sekali lagi yang terjadi di gurun di Mesir. Tapi ada satu contoh yang lebih baru yang mungkin masih ada dalam ingatan kita, yaitu Operasi Badai Gurun yang terjadi selama Perang Teluk pada tahun 1990. Itu kira-kira beberapa atau dua padang gurun yang cukup terkenal, Bapak Ibu. Tapi menurut saya ribuan tahun lalu, jauh sebelum dua perang gurun yang saya sebutkan tadi, telah terjadi atau ada pertempuran gurun lainnya yang menurut saya jauh-jauh lebih besar, yaitu pertempuran di padang gurun antara Yesus dan setan, antara Yesus dan pencoba,
antara Yesus dan iblis. Bagi saya, sekali lagi, inilah pertempuran terhebat sepanjang sejarah dunia maupun sejarah hidup manusia. Karena melibatkan sang anak Allah, yang juga adalah sang pencipta, dengan setan. Bapak Ibu, sekali lagi, lihat pasal 4 ini. Pasal 4 ini kalau Bapak Ibu perhatikan dimulai dengan kata maka. Itu berarti kisah ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya atau cerita sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kisah ketika Tuhan Yesus dibaptis, dan menurut saya peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus juga sekaligus merupakan hari konfirmasi dan pengutusan bagi Yesus untuk memulai pelayanannya di depan publik. Tetapi dalam pasal ini sepertinya terlihat Bapak Ibu, khususnya pasal 4, ada semacam waktu jeda atau waktu pause. Waktu berhenti sejenak sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya lebih jauh. Dia diuji, dites boleh dikatakan dengan digiring ke padang gurun untuk dicobai. Tentu kita bertanya, mengapa Yesus perlu dicobai? Mengapa Yesus perlu dites? Mengapa Yesus perlu menghadapi ujian? Mengapa harus ada waktu jeda dalam hidup Yesus, dalam hidupnya? Mengapa harus ada waktu pause? Mengapa harus ada ujian buat sang anak Allah, buat Yesus? Jangan lupa Bapak Ibu, sekali lagi setelah dibaptis, Tuhan Yesus akan segera memulai 3 tahun pelayanannya yang sangat intens atau sangat padat. Sangat padat, intens dan padat. Lulus tidaknya Yesus dalam ujian besar ini akan memainkan peran penting, peran utama dalam mempersiapkan Yesus menghadapi semua hal yang harus dia tanggung selama mungkin kurang lebih 3,5 tahun. Sampai akhirnya dia harus tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota. Yesus mungkin tidak akan menghadapi godaan seperti ini lagi Bapak Ibu sampai akhir pelayanannya. Sampai ketika dia berada di Taman Getsemani. Sehingga Bapak Ibu, melalui peristiwa atau kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ini, saya mau share kepada Bapak Ibu beberapa pelajaran penting untuk kita. Saya menemukan mulai dari saya katakan makna atau mengapa Tuhan Yesus harus dicobai di padang gurun, introduksi hari ini, dan juga kita akan melihat sama-sama fokus kepada pencobaan Tuhan Yesus yang pertama. Saya menemukan paling tidak Bapak Ibu ada 5 pelajaran penting untuk kita semua yang dapat kita jadikan pegangan untuk kita pada masa sekarang, yang kalau boleh saya katakan sebagai aplikasi rohani buat kita. Paling tidak 2 Bapak Ibu yang ingin saya share. Yang pertama, mari kita belajar pelajaran penting dari pencobaan Yesus secara general, atau pelajaran penting dari sebuah pencobaan. Dan yang kedua, setelah itu kita akan melihat sama-sama belajar pelajaran penting dari pencobaan yang pertama. Seperti saya katakan tadi, paling tidak ada 5 pelajaran penting Bapak Ibu. Pelajaran penting yang pertama Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, jangan lupa, umumnya kita semua tidak suka dengan yang namanya ujian. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi saya. Waktu kuliah atau sekolah kuliah, ada Bapak Ibu paling stres, paling nggak suka yang namanya ujian. Apapun bentuk ujian itu. Kenapa? Ujian itu dapat membuat kita stres, tidak bisa tidur, apalagi kalau tidak lulus ujian, dapat berakibat fatal, dapat berakibat kegagalan. Apalagi Bapak Ibu menurut saya yang disebut dengan yang namanya ujian kehidupan. Mungkin tidak banyak orang. Semua orang lebih senang kalau dia mendapatkan berkat Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Tapi ketika bicara soal pencobaan, ketika bicara soal pergumulan hidup, ketika bicara soal ujian kehidupan, siapa yang senang Bapak Ibu? Bahkan mungkin kita takut untuk menghadapinya. Tapi Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat, kita belajar di pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ini. Pelajaran penting pertama yang saya lihat, atau aplikasi pertama Bapak Ibu, jangan lupa ujian itu penting, bahkan sangat menentukan hidup kita ke depan. Kapanpun kita diuji dan menang Bapak Ibu, itu mempersiapkan kita untuk tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Sehingga ketika saya belajar pencobaan Yesus, bagaimana Tuhan mempersiapkan Yesus untuk masuk menghadapi tantangan-tantangan di depan dalam pelayanannya. Ujian itu penting Bapak Ibu. Suka atau tidak suka, tapi ujian itu penting. Ujian itu penting untuk mempersiapkan kita, mempersiapkan Bapak Ibu dan saya menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Bagi saya Bapak Ibu, ketika saya kuliah di I3 selama 6 tahun, itu adalah masa pembentukan yang sangat luar biasa buat saya. Tapi juga menurut saya adalah masa-masa testing, masa-masa ujian. Ujian terhadap temperamen saya, ujian terhadap karakter saya, ujian terhadap prinsip-prinsip pemahaman hidup saya, dan juga prinsip-prinsip pelayanan saya. Dan bagi saya, ujian selama saya dibentuk Tuhan di I3 selama 6 tahun sangat menolong saya untuk bisa menang dalam menghadapi tiap-tiap pergumulan, tantangan-tantangan dalam pelayanan saya secara pribadi maupun setelah saya berkeluarga.
Bahkan pembentukan di I3 sangat mempengaruhi saya sampai detik ini, sampai hari ini. Saya bisa kuat menghadapi tiap tantangan pergumulan sebagai hamba Tuhan karena melewati ujian demi ujian dalam pembentukan I3. Demikian pula Bapak Ibu, ketika Tuhan menempatkan saya setelah saya lulus dari I3, setelah saya menikah dengan Ibu Sarah, Tuhan tempatkan saya untuk melayani sebagai hamba Tuhan full time di GKK Sidoarjo selama hampir 8 tahun. Bagi saya itu pun juga pelayanan di GKK Sidoarjo dengan berbagai macam tantangan yang sangat luar biasa. Bagi saya itu juga merupakan kelas ujian, kelas testing untuk saya. Yang mempersiapkan, yang Tuhan izinkan saya hadapi untuk mempersiapkan saya menghadapi pelayanan-pelayanan yang sedang atau yang akan saya jalani ke depan. Pelayanan yang boleh dikatakan yang saya jalani sekarang. Baik dalam misi, mendukung misi, melayani, memimpin global mission, misi sedunia di bawah New Life, maupun juga memimpin NLCC Indonesia. Bagi saya, ujian demi ujian yang saya hadapi ketika melayani sebagai hamba Tuhan di GKK Sidoarjo sangat menolong saya menghadapi tantangan demi tantangan sekarang ini dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Bapak Ibu, dalam hidup Tuhan Yesus, dalam kasus Tuhan Yesus ini penting untuk dipahami, khususnya ketika kita melihat siapa yang membawa, siapa yang menuntun Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Siapa? Roh Kudus. Kita mungkin akan sedikit bingung di sini, Bapak Ibu. Kenapa? Mengapa Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai? Kenapa? Karena dalam konsep kita, pasti Roh Kudus akan justru menjauhkan kita dari pencobaan, bukan justru sebaliknya membawa kita ke dalam pencobaan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, dalam kasus ini Tuhan punya tujuan di dalamnya. Ini adalah ujian bagi Yesus. Dan ujian ini melibatkan perlawanan atau pertempuran rohani terhadap godaan yang datangnya langsung dari si jahat. Kita mungkin berpikir ini tidak adil, tapi Bapak Ibu, godaan ini digunakan oleh Tuhan untuk melatih, mempersiapkan Yesus dan mengungkapkan kepribadiannya atau pengabdiannya yang murni di masa depan. Yesus pasti harus menghadapi godaan seperti ini sepanjang pelayanannya, Bapak Ibu. Kita tahu dan kita banyak baca kisahnya. Yesus akan tergoda untuk menggunakan kekuatannya untuk tujuannya sendiri. Ketika dia dihina, ketika dia dicerca, ketika dia diludahi, ketika dia dicambuk, Bapak Ibu, saya yakin ini merupakan tantangan buat Yesus untuk menggunakan power, untuk menggunakan kekuatannya yang dia miliki. Yesus akan tergoda untuk menguji Tuhan. Yesus akan tergoda untuk mengkompromikan misinya demi keinginan dagingnya sebagai manusia 100%. Jangan lupa, dia pencipta, dia Allah 100%, tapi Yesus juga adalah manusia 100%. Tuhan Allah tahu bahwa ini adalah cara yang terbaik bagi Yesus untuk melalui ujian ini atau melewati ujian ini sekarang atau pada waktu itu, pada waktu dia dibawa ke padang gurun. Sehingga Yesus di masa yang akan datang dia akan lebih siap. Di kemudian hari Yesus akan lebih siap ketika setan menggoda dia, mencobai dia untuk menghalangi misinya yang terpenting, misinya yang utama. Yang Allah ingin dia kerjakan atau Yesus kerjakan selama dia ada dalam dunia. Sehingga aplikasi yang pertama atau pelajaran penting buat kita Bapak Ibu, apapun itu bentuknya, suka atau tidak suka, ujian itu penting untuk mempersiapkan Bapak Ibu dan saya menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Yang kedua, aplikasi atau pelajaran penting kedua untuk kita dan sekaligus aplikasi rohani buat kita. Bapak Ibu, ketika kita menang atas pencobaan, kita memberi diri kita kesempatan yang jauh lebih baik sebenarnya untuk menyimpang atau boleh saya katakan, mengapa saya katakan tadi jeda, pause, untuk melambat sesaat sedikit untuk melakukan pekerjaan Tuhan ke depan. Sekali lagi, pencobaan penting, apalagi ketika kita menang dari pencobaan ini sebenarnya waktu, kesempatan di mana kita bukan menyimpang Bapak Ibu. Mungkin katanya untuk berdiam sejenak, untuk melambat sejenak dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal yang dapat menghalangi kita untuk memenuhi tujuan panggilan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menghadapi ujian, kita tidak melambat sejenak, kita tidak mengambil waktu jeda, bisa jadi kita gagal. Karena terlalu banyak godaan yang sekali lagi berusaha untuk menjatuhkan iman kita, menggagalkan panggilan kita, panggilan rohani kita, panggilan dalam hidup kita masing-masing. Masalahnya adalah, berjalan sesuai pimpinan Roh Kudus berarti tidak terjerat dalam dosa. Dan tidak terjerat dalam berbagai tawaran dunia ini. Siapa yang bisa kuat Bapak Ibu? Siapa yang bisa menang melawan jeratan iblis? Siapa yang bisa kuat menghadapi atau siapa yang bisa tidak terjerat dalam dosa ketika berhadapan dengan si jahat? Misalnya Bapak Ibu, ketika kita punya uang lebih, mana yang kita pilih? Mana yang ada dalam pikiran kita?
Menolong mereka yang membutuhkan, menolong mereka yang miskin, ataukah membeli barang-barang yang memang kita sedang inginkan, kita butuhkan? Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya secara pribadi ini pergumulan berat, ini tantangan, ini testing, ini ujian. Iblis pasti selalu berusaha memberikan tawaran-tawaran untuk kita tidak memenuhi panggilan utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita bergumul Bapak Ibu untuk beribadah setiap hari Minggu. Dan iblis tahu itu. Iblis selalu menawarkan tawaran-tawaran yang berusaha memikat hati kita. Sehingga akhirnya kita melupakan Tuhan. Kita tidak mementingkan ibadah hari Minggu. Dengan berbagai macam cara Bapak Ibu. Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu kelemahan kita. Menambah jam kerja di hari Minggu. Atau misalnya orang yang berbisnis atau buka toko di hari Minggu. Mana yang dipilih? Atau mendapatkan keuntungan di pada hari libur yang tentunya lebih banyak, ataukah mengutamakan Tuhan dalam ibadah hari Minggu? Saya tahu ini keputusan yang sulit. Membalas mereka yang sudah berbuat jahat dan memfitnah kita, atau memilih untuk mengampuni mereka. Kita sudah disakiti. Apakah kita mau membalas atau kita mengampuni mereka? Belum lagi Bapak Ibu, bagaimana mempertahankan iman kita dengan terus hidup benar dan tidak kompromi? Mana yang kita pilih? Atau mengikuti perkembangan dunia ini, menyetujui tiap-tiap hukum yang berlaku, hukum negara yang berlaku, sekalipun kita tahu itu bertentangan dengan kitab suci. Ini tawaran Bapak Ibu, ini tantangan. Kita mau hidup enak, ikut saja, toh kita bisa tetap hidup. Ataukah kita tetap mempertahankan, apapun yang terjadi kita tetap mempertahankan kebenaran Alkitab. Nah, kemampuan Yesus untuk melakukan semua yang dia butuhkan dalam 3 tahun yang singkat itu sangat tertolong ketika Yesus melewati ujian besar di padang gurun ini pada awal pelayanannya, sehingga dia dapat bersiap bergerak dengan kecepatan Allah. Berhenti sejenak dalam testing, dalam ujian, melambat sejenak, tapi setelah itu, setelah menang, setelah lulus, bergerak jauh lebih cepat. Karena kita menang atas tiap pencobaan, tiap testing yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, sekarang kita lihat selanjutnya. Yesus dibawa kemana? Di padang gurun. Mengapa Yesus dibawa ke padang gurun? Tentunya ini menjadi pertanyaan. Pertama-tama, ketika kita memikirkan gurun, kita hanya memikirkan mungkin gurun pasir, atau ya boleh dikatakan gurun, atau satu padang atau tanah yang hanya lihat pasir sejauh kita memandang, Bapak Ibu. Tapi bukan itu saja situasinya di sini. Bicara soal Yesus dibawa ke padang gurun bukan hanya bicara soal padang pasir yang ketika kita ada di situ kita hanya melihat pasir. Tapi kata Yunani untuk kata gurun bisa berarti juga tempat terpencil, tempat yang sunyi. Bahkan terjemahan yang lain mengatakan itu semacam hutan belantara. Bapak Ibu, meskipun Yesus mungkin tidak berada di tempat seperti gurun Sahara, tapi bagi saya dibawa ke padang gurun tetap bukan tempat liburan yang mengenakkan. Apalagi setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dibawa ke padang gurun. Mungkin ada beberapa pohon dan semak di sana-sini, tapi bagi saya tempat itu tetap adalah tempat yang kering dan gersang. Sama sekali jauh dari kenyamanan. Bapak Ibu, jauh dari kenikmatan. Poin utamanya di sini adalah bahwa Yesus dibawa ke padang gurun, ke tempat yang sunyi, dibawa ke tempat di mana dia hidup, dia berada sendiri di situ, jauh dari kota, jauh dari desa manapun. Bahkan ada kata Yunani yang dipakai untuk kata gurun juga berarti tempat yang sepi. Sehingga poinnya adalah tidak masalah bagaimana bentuk gurun di mana Yesus berada pada waktu itu. Tapi yang pasti tempat itu adalah tempat yang sunyi, tempat yang sepi, dan Yesus sendiri di situ. Bapak Ibu pikirkan kondisi ini. Ketika kita telah ditinggalkan oleh sahabat, kita ditinggalkan oleh keluarga, ketika kita dikucilkan oleh masyarakat karena alasan tertentu, ketika kita telah ditinggalkan sendirian, apalagi ditinggalkan sendirian di padang gurun yang kering dan gersang. Di tempat yang tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang yang bisa melihat kita, tidak ada orang yang bisa melihat Bapak Ibu. Ketika saya berpikir tentang situasi ini Bapak Ibu, Yesus berada di tempat yang sunyi, terpencil, kering, gersang. Maka ada satu kata yang muncul dalam pikiran saya, rapuh dan rentan. Rentan. Dan inilah situasi dan kondisi kritis menurut saya. Setan senang mengunjungi kita saat kita sendiri dan dalam kondisi rentan. Kapan kita paling rentan Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu renungkan. Saat kita sendiri bukan? Terutama saat kita tidak hanya sendiri tapi juga kesepian. Sendiri dan sepi. Saat kita sendirian dengan pikiran kita. Ketika kita tanpa teman. Merasa tidak terlindungi. Pada saat inilah kita paling rentan terhadap serangan-serangan atau godaan si jahat. Yesus dibawa ke padang gurun bukan kebetulan. Tapi Tuhan mengizinkan Yesus untuk berada dalam posisi paling rentan, paling rapuh.
yang dia bisa hadapi untuk menghadapi tiap-tiap godaan atau menghadapi godaan, menghadapi paling tidak 3 godaan, 3 pencobaan yang diberikan kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bicara tentang persiapan. Pertama, ujian itu penting, tapi yang kedua, ujian merupakan waktu mempersiapkan kita untuk pelayanan-pelayanan yang berada di depan. Ketika Yesus ditangkap, Matius pasal 25 ayat 56 mengatakan semua orang meninggalkan Yesus. Yesus dibiarkan berurusan dengan penangkapannya yang tidak etis, pengadilan yang tidak dapat dibenarkan, penyaliban atas dirinya. Bersama siapa? Sendiri. Yesus dihina, diludah, dicerca, ditampar, disalib. Tidak ada orang lain, Yesus sendiri. Sekarang Bapak Ibu, kita mau lihat pelajaran penting yang ketiga, yang sekaligus aplikasi rohani ketiga untuk kita. Coba renungkan, berapa kali setan mencoba menjatuhkan kita ketika kita sendirian? Ketika Bapak Ibu dan saya sendirian. Dalam hidup ini kadang ada waktu di mana kita sendiri, kita tidak bersama dengan orang lain. Dan menurut saya itulah situasi, kondisi terbaik untuk kita jatuh dan kalah dalam pencobaan. Perhatikan dosa-dosa ini Bapak Ibu. Mencuri. Di mana? Keramaian. Ada juga mencuri di keramaian Bapak Ibu. Copet khususnya. Selingkuh, perselingkuhan. Pornografi. Dan banyak dosa lainnya. Kapan terjadinya? Ketika kita sendiri, ketika kita sepi, kita tahu tidak ada orang yang melihat kita. Berarti kapan terjadinya? Waktu kita sendiri. Kadang juga Bapak Ibu kita menginginkan. Maksud saya akui kadang ada waktu di mana kita ingin sendiri, betul. Nah, di sini disebutnya me time. Ada waktu kita pingin sendiri, kita pingin sendirian. Oke, kalau sendiri itu dipakai untuk berdoa, tapi Bapak Ibu hati-hati. Kadang-kadang waktu seperti ini di mana kita sendiri, me time, merupakan waktu yang empuk bagi setan untuk mencobai kita. Oleh karena itu Alkitab katakan apa? Jangan pernah meninggalkan persekutuan, khususnya di masa-masa sulit. Jangan pernah tinggalkan persekutuan, khususnya di masa-masa akhir ini. Jika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita belajar dari Tuhan Yesus dalam hal ini Bapak Ibu? Mari sama-sama kita lihat. Kita mau lihat sekarang pada pencobaan Yesus yang pertama. Dan masih ada 2 pelajaran penting, melanjutkan 3 pelajaran penting dari pencobaan tadi. Mengubah batu menjadi roti. Apa yang setan minta Bapak Ibu? Mari kita lihat sama-sama. Apa yang setan minta agar Yesus lakukan? Mengubah batu menjadi roti. Sepertinya tidak salah. Betul nggak Bapak Ibu? Yesus memang lapar waktu itu. Dia telah berpuasa 40 hari. 40 malam. Bukankah sudah seharusnya ini waktunya untuk Yesus memang makan roti? Dan karena dia juga adalah anak Allah, Yesus pasti, kita tahu, dia memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengubah batu menjadi roti. Jadi mengapa tidak melakukan? Apa masalahnya Bapak Ibu? Mari kita lihat. Pertama-tama, setan memberikan perintah kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini adalah masalah pertama. Yesus tidak akan tunduk dan taat pada perintah setan. Itu udah pasti. Kedua, setan mencoba membuat Yesus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, bukan kehendak Tuhan. Itulah mengapa Tuhan Yesus menjawabnya. Manusia bukan tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak hidup atau membuat keputusan berdasarkan apa yang menyenangkan hati kita, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak melakukan semua hal dalam waktu kita, tapi kita harus menunggu waktu Tuhan. Kita tidak bertindak sesuai dengan kata-kata orang lain, melainkan hanya kata-kata Tuhan. Ketika kita membaca kisah antara Daud dan Saul, Bapak Ibu tahu cerita ini, Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Anak buahnya menyuruhnya untuk melakukannya. Mereka bahkan membubuhkan, menambah kata-kata seolah-olah Tuhan mengizinkan Daud membunuh Saul. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud memilih untuk taat kepada suara Tuhan dan bukan suara manusia. Walaupun jujur, jika Daud membunuh Saul pada waktu itu, maka selesailah masalah hidup Daud. Tidak akan ada ancaman nyawa lagi bagi Daud. Tapi Daud tahu bahwa hal itu tidak akan menolong dia secara rohani. Dalam 1 Samuel 24 ayat 5, ketika Daud memotong puncak jubah Saul, dikatakan bahwa hati Daud berdebar-debar. Demikian pula jika seandainya Yesus mentaati perintah setan, Bapak Ibu. Roti itu mungkin akan membuat Yesus puas dan hilang dari rasa lapar. Tapi hal itu tidak akan memuaskan Yesus secara rohani. Setan tidak akan memuaskan kita secara rohani, Bapak Ibu. Setan akan menggoda kita untuk kepuasan daging kita, kebutuhan jasmani kita. Meskipun secara manusia Yesus lapar, tapi Yesus tidak membiarkan setan untuk mendikte kapan dan bagaimana kebutuhan jasmaninya harus dipenuhi. Ini catatan penting untuk Bapak Ibu dan saya. Ketika melihat setan
Menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa setan tidak selalu menggoda kita dengan hal-hal yang kita inginkan. Banyak kali justru setan menggoda kita dengan hal-hal yang kita butuhkan. Garis bawahi. Apa saja kebutuhan kita saat ini, Bapak Ibu? Apa saja kebutuhan Bapak Ibu hari ini? Sekali lagi saya nggak bicara keinginan, yang kita butuhkan. Dalam pencobaan pertama ini, Yesus diharapkan dengan godaan atau kebutuhan jasmani yang paling mendasar, yakni roti. Atau dengan bahasa kita adalah makanan, kebutuhan yang bersifat jasmani. Siapa yang tidak butuh roti, Bapak Ibu? Siapa yang tidak butuh kebutuhan jasmani? Siapa yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak butuh pekerjaan? Semua kita membutuhkannya. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, masalahnya adalah kita sering jatuh dalam godaan setan karena kita ingin mendapatkannya sesuai dengan waktu kita, bukan waktu Tuhan. Cara kita dan bukan cara Tuhan. Porsi kita bukan porsi Tuhan. Dan menurut saya ini sangat berbahaya. Kita selalu mau lebih, mau cepat. Sampai-sampai kita rela menomorduakan Tuhan. Bahkan rela untuk kompromi dalam mendapatkannya dengan tunduk kepada keinginan setan. Dengan kata lain, mengkompromikan kebenaran bahkan sampai mengorbankan iman kita. Bapak Ibu, saya baca satu cerita menarik tentang seekor kera, Bapak Ibu. Tentang satu cara yang menarik yang digunakan oleh orang Afrika Utara untuk menangkap kera. Untuk menangkap kera, seorang pemburu di Afrika Utara akan mengeluarkan isi sebuah labu, lalu membuat lubang yang hanya cukup untuk dimasuki oleh tangan kera di salah satu sisi dari labu itu. Tapi kemudian labu itu dari melalui lubang tadi diisi dengan kacang, dan kemudian labu itu diikatkan di sebuah pohon. Kera yang penasaran itu pasti akan tertarik dengan bau kacang, sehingga ia memasukkan tangannya ke dalam labu. Itu targetnya, dan mengambil kacang itu. Tapi Bapak Ibu, lubang pada labu itu memang dibuat sangat kecil, sehingga ketika seekor kera mengambil kacang dalam labu itu, ketika dia menggenggam kacang dalam labu itu, dia tidak mungkin lagi menarik tangannya keluar. Dia tidak mungkin lagi melepaskan kacang dari genggamannya, karena memang dia menginginkan kacang itu. Karena itu, dengan sangat mudah ditangkap oleh si pemburu. Itu cara pemburu di Afrika Utara. Bapak Ibu, menurut saya setan menggunakan cara yang sama untuk menjerat kita. Setan mencobai kita supaya kita terus mengejar kekayaan duniawi, hal-hal duniawi yang kita pikir sebagai sesuatu yang dapat memberi kita keamanan kepada kita, memberi kita rasa nikmat, kenyamanan. Tapi sekali lagi, apakah itu waktu Tuhan? Apakah itu cara Tuhan? Apakah itu porsi Tuhan? Kita sering kali mendapatkan sesuatu dengan cara kita. Ini sekaligus menjadi dua kunci penting dalam melawan cobaan atau godaan dunia ini yang terus berusaha melemahkan dan melumpuhkan iman kita. Khususnya ketika berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita, Bapak Ibu. Mari kita evaluasi, kita tanyakan pada diri kita. Pertama, apakah kita memilih tunduk kepada setan atau kepada Allah? Jangan lupa, setan tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Saya sering ulangi, secara gratis. Selalu ada tuntutan dan permintaan ganti rugi secara rohani. Atau dikatakan dengan kata bahasa lain, tumbal. Kedua, apakah kita sedang dalam rangka menyenangkan hati Tuhan? Ataukah sedang dalam menyenangkan hati dan diri kita sendiri? Ketiga, apakah memang kita sedang dalam mengikuti waktu Tuhan? Ataukah waktu si setan yang memang sejalan dengan waktu saya? Ini pertanyaan evaluasi untuk Bapak Ibu dan saya. Untuk menguji apakah kita sedang memenuhi kebutuhan jasmani kita dalam waktu Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam porsi Tuhan atau tidak. Yang keempat, Bapak Ibu, dari pencobaan yang pertama, pelajaran penting keempat, sekaligus aplikasi keempat, pelajaran rohani untuk kita dari pencobaan pertama. Jika Bapak, Ibu, dan saya kita tergoda untuk tidak sabar dengan waktu Tuhan, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita perlu menahan diri untuk mengambil tindakan sendiri dan menunggu Tuhan untuk menyediakan semua kebutuhan kita pada waktunya, bukan pada waktu kita. Kita perlu percaya bahwa waktu Tuhan adalah sempurna dan bahwa Dia mengetahui kebutuhan kita dan akan memenuhi kebutuhan itu sesuai dengan kebijaksanaan dan waktunya yang sempurna. Jangan lupa, setan akan terus menggoda kita untuk tidak mempercayai waktu Tuhan dengan sikap ketidaksabaran, dan setan akan membuat kita untuk menghindari dan melakukannya dengan cara kita sendiri. Bapak Ibu, jangan pernah lupa bagian firman Tuhan, dua bagian firman Tuhan ini, ya. Kepuasan insan adalah godaan terbesar. Tapi jangan lupa kita bisa menolaknya. Ulangan pasal 8 ayat 1-3 katakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia,
supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2, pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa? Membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu, ini sangat menarik. Orang Israel diuji Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan Tuhan Yesus pun dicobai setelah 40 hari berdoa dan berpuasa. Tuhan berkata bahwa dia menguji bangsa Israel untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dan hasil dari ujian tersebut akan menunjukkan juga hati Yesus. Hasil dari ujian pertama atau ujian di padang gurun ini akan juga menunjukkan hati Yesus. Apakah keinginan hatinya adalah untuk menyenangkan Bapa di sorga, ataukah hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri? Ingat Matius 6:21, bagian firman Tuhan yang terkenal juga mengatakan apa? Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang terakhir Bapak Ibu, pelajaran rohani kelima, yang sekaligus pelajaran penting kelima dari pencobaan, khususnya pencobaan yang pertama, dan juga aplikasi rohani buat kita. Ketika setan menggoda kita, dia ingin kita berkompromi dengan memiliki hati yang berpusat pada diri sendiri dan bukan berpusat kepada Tuhan. Substansi atau dasar kehidupan kita tidak terdiri dari hal-hal material, Bapak Ibu, tetapi spiritual. Tuhan katakan apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan, dari setiap firman atau perintah dari Tuhan. Artinya kebutuhan rohani jauh-jauh lebih penting. Kita membutuhkan hal-hal materi selama kita hidup dalam dunia ini, Bapak Ibu, sudah pasti, untuk menikmatinya. Tapi tidak pernah dengan membayar, atau jangan pernah dengan membayar atau menggantikannya dengan kehendak Allah. Yesus lapar, dia membutuhkan makanan, tapi dia ingin menyenang. Dia lebih ingin menyenangkan hati Bapa lebih dari menginginkan memuaskan rasa laparnya. Yesus menolak godaan dengan menggunakan ayat firman Tuhan sebagai sarana untuk memenangkan peperangan rohani. Demikian juga ketika Paulus berbicara tentang perlengkapan senjata rohani di Efesus pasal 6. Paulus menggambarkan firman Allah atau firman Tuhan sebagai pedang. Alkitab adalah senjata kita, Bapak Ibu, untuk melawan si jahat, melawan godaan dari si jahat. Saat kita tergoda, jangan lupa kita perlu mengeluarkan firman Allah atau firman Tuhan untuk melawannya. Saya akan menutup khotbah saya, Bapak Ibu, dengan satu ilustrasi penutup. Ada seorang ibu bernama Wanda Johnson, seorang ibu dengan 5 anak. Dia pelihara 5 anaknya sendiri. Dalam kisah yang saya baca, ibu Wanda ini sedang dalam perjalanan menuju tempat pegadaian, dan dia berharap di sana ia akan mendapatkan pinjaman $60 atas TV miliknya. Jadi dia mau menggadaikan TV-nya dan meminjam uang $60 untuk memenuhi kebutuhannya dan juga anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Sesuatu yang sangat aneh. Waktu truk pembawa uang, kita tahu ya, di sini ada truk yang berlapis baja yang sering membawa uang atau mengambil uang di toko-toko. Kebetulan jalan melintasi jalan di mana Wanda jalan menuju pegadaian tadi. Pintu samping dari truk membawa uang itu terbuka, Bapak Ibu. Dan Wanda langsung melihat ada sekantong uang yang jatuh di jalan. Tapi sudah tidak bisa lagi memanggil-manggil truk itu sudah jalan jauh. Wanda berhenti dan memungut kantong uang itu, satu kantung uang itu, Bapak Ibu tahu berapa? Jumlahnya $160.000 uang yang jatuh dari truk membawa uang itu. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang membutuhkan $60, dapat uang $160.000? Sudah berusaha panggil, truknya nggak berhenti. Pertentangan batin terjadi berkecamuk dalam jiwa Wanda. Ia dapat menggunakan uang itu untuk melunasi semua, bukan hanya untuk kebutuhannya hari itu, tapi bisa melunasi semua tagihannya, memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Tapi Wanda tahu uang itu bukan miliknya. Setelah 4 jam bergumul, hebat dengan keyakinannya, secara moral, secara rohani, Wanda menelpon polisi dan mengembalikan uang itu. Kesadarannya untuk melakukan hal yang benar menang atas pencobaan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Bapak Ibu, hanya contoh kecil saja. Pertanyaan untuk kita, seberapa kuat moral kita, seberapa kuat rohani kita
untuk melawan tiap-tiap tantangan, godaan yang ditawarkan setan, untuk tidak berkompromi. Kekuatan kita hanya satu, Bapak Ibu. Apapun godaan yang kita hadapi, firman Tuhan. Lawanlah tiap godaan, tiap pencobaan dengan firman Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Paling tidak hari ini kita belajar pencobaan yang pertama. Minggu depan Ibu Sarah akan menyampaikan pencobaan yang kedua. Dan minggu keempat saya akan melanjutkan dengan pencobaan yang ketiga. Bapak Ibu, doa saya kiranya firman Tuhan hari ini, introduksi dari pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, dan juga pencobaan yang pertama bisa menjadi berkat menguatkan kita semua lagi di hari ini dalam menghadapi tiap pencobaan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah hamba sharekan kepada Bapak Ibu. Hamba penuh dengan keterbatasan untuk menggali, untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini, tapi hamba tahu Tuhan tidak terbatas. Firman Tuhan yang paling tidak sudah menguatkan, memberkati hamba yang sudah hamba share, kiranya juga memberkati, menguatkan Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya pelajaran tentang pencobaan Yesus di padang gurun hari ini, pelajaran dari pencobaan Yesus yang pertama ketika Yesus dihadapi dengan godaan terhadap kebutuhan-kebutuhan secara jasmani, memberikan pelajaran penting, menguatkan kami semua lagi, khususnya dalam menghadapi tawaran-tawaran tantangan dari si jahat untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah atau perjamuan kudus hari ini, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa sambil duduk atau Bapak Ibu bisa berdiri juga, silakan Bapak Ibu. Tapi mari kita siapkan, kita pegang roti di tangan kanan kita masing-masing. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan atau anggur atau wine, sirup yang Bapak Ibu punya di rumah. Pada malam yang sama Yesus pun berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Ucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena dalam ibadah hari ini kami ada waktu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Waktu di mana kami mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib, ketika tubuh-Mu hancur, ketika darah-Mu tercurah untuk kami. Engkau mati untuk kami, sehingga kami semua bisa mendapatkan hidup kekal, keselamatan kekal. Terima kasih untuk waktu ini, dan kiranya waktu ini kami juga tidak hanya sekedar mengingat pengorbanan-Mu, tapi ada waktu kami juga untuk buat komitmen, resolusi, berjanji di hadapan Tuhan, untuk hidup takut akan Engkau, menghormati Engkau, menghasilkan buah, menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup takut akan Engkau tiap-tiap saat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran, oleh rangkaian ibadah hari ini, melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, dan juga melalui perjamuan kudus yang kita baru lakukan bersama-sama. Saya akan tutup, atau kita akan menutup dalam doa. Saya akan tutup dalam doa berkat. Sebelumnya ada beberapa pengumuman. Satu pengumuman, selamat ulang tahun yang ulang tahun tanggal 2 Juni, yaitu Ibu Maria Hanrati. Tuhan Yesus memberkati Ibu Maria selalu, makin bertambah usia, makin melayani Tuhan, makin hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu,
Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Bapak Ibu bisa menaikkan doa syafaat masing-masing rumah Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu doakan. Doakan terus juga untuk pelayanan NLCC Indonesia Ministry di sini. Dengan tiap pelayanan Tuhan percayakan, juga dengan misi-misi kita di Indonesia. Kita terus mendoakan, dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya Tuhan juga terus melindungi, menjaga kita dan keluarga kita. Baik Bapak Ibu, saya beri 1-2 menit kita berdoa bersama, kemudian saya akan tutup dalam doa berkat. Mari kita naikkan doa syafaat, dan saya akan tutup. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.